Ya, alhamdulillah ini kolaborasi yang baik antara pelaku wisata Sunrise Lombok mengajak banyak baik dari ASN, pejabat sivil, TNI, media, korporat untuk bersama-sama dalam rangka tadi itu ada Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Kemarin tanggal 5 Juni kita juga merayakan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Lalu hari ini kita menanam 1000 bakau. Prinsipnya adalah lingkungan hidup ini kita jaga, karena lingkungan hidup ini bukan warisan masa depan, bukan warisan dari pendahulu kita, tetapi kita harus merasa sebagai titipan untuk generasi depan kita. Karena titipan ya tentu harus kita rawat. Persoalan kita, tantangan kita hari ini secara climate change, perubahan iklim di Antartika itu selalu lautnya terus gunung esnya terus mencair, sehingga memang lautan terus menyerang daratan. Kita punya kearifan lokal secara lingkungan bahwa memang di pinggir-pinggir pantai, di muara-muara itu di sana kan ada hutan bakau. Di samping hutan bakau ini tujuannya memitigasi abrasi, poin paling penting juga sebagaimana rekomendasi World Water Forum itu adalah sebagai penghasil oksigen. Sekarang zamannya kredit karbon. Kalau dalam waktu dekat saya akan melibatkan mungkin banyak relawan ya Pak Sekda. Kita diminta Lombok Timur ini menghitung selain pohon yang di hutan, ada mangrove, ada karang yang di laut, coba kita hitung karena itu ternyata bernilai ekonomi dengan program internasional yang namanya kredit karbon. Ya ini juga bagian dari investasi. Menjawab isu bahwa setiap tahunnya itu ada sekitar 5-7 meter. Kalau garis pantai kita itu terkena abrasi itu seperti apa nanti? Ya, pertama kan kita tidak bisa istilahnya mencegah itu terjadi, tetapi mengantisipasi. Karena itu memang namanya perubahan iklim ya. Yang bisa kita antisipasi itu ya dengan menanam ini, dengan menanam kembali hutan bakau. Hutan bakau ini kan ada di muara, tetapi poin paling penting saya lihat untuk menjaga keberlanjutannya itu kita sudah punya praktek baik. Kita punya praktek baik di Jeruwaru, ada wisata mangrove. Jadi memang harus dia seimbang antara isu lingkungannya dengan isu ekonominya. Nah, kalau kita mampu menyeimbangkan isu lingkungan dengan isu ekonomi, insya Allah dia sustainable. Kuncinya kan keberlanjutan. Jadi ternyata di samping ada kredit karbon yang tadi, kalau sudah mangrove-nya besar, seperti contoh Bali Mangrove yang ada di Jeruwaru, saya cek juga wisata di Aceh terbesar itu karena mangrove. Kemarin juga Pak Presiden bersama tamu mancanegara menanam bakau di laut yang di dekat bandara Ngurah Rai. Saya pikir perlu kita contoh, ya. Oke. Pak PJ, ini kan soal mangrove ini butuh waktu untuk tumbuh dan besarnya. Apa yang perlu kita antisipasi? Ya, pertama kelebihan mangrove ini perawatannya kan tidak seribet kita menanam pohon lain, karena tidak perlu kita siram dengan air laut yang tiap hari datang. Yang penting jangan dicabut lah. Saya titip Udamat, saya titip Pak Dandim dengan perangkatnya di bawah dan kita semua. Yang tidak boleh itu hanya satu, sengaja mencabut ya karena iseng. Nah, ini kan tidak ada lahan ya, ini lahan adalah milik umum, jadi tidak perlu kita siram karena memang secara alami ada pasang surut air laut. Kuncinya hanya satu, jangan iseng untuk mencabut. Ya, oke.